Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Taisu dan Istana Dewa Pemburu bergabung untuk menghancurkan larangan hutan belantara abadi. Namun setelah jeda sesaat, tiba-tiba dari hutan belantara abadi melancarkan serangan balik ke Taisu dan Istana Dewa Pemburu. Armor dewa palsu dari 20 sosok Taisu ini semuanya telah berubah dan telah ditingkatkan pada level yang berbeda. Pertempuran pecah lagi. Kali ini berlangsung lebih lama dan kekuatan hantu kabut hitam ini juga lebih kuat dari yang dipikirkan, menyebabkan dampak yang cukup besar pada Taisu dan Istana Dewa Pemburu. Setelah pertempuran yang berlangsung lama, hantu kabut hitam akhirnya benar-benar hancur dan tidak ada korban yang terlalu serius dari Istana Dewa Pemburu. Sementara itu di pihak Taisu, hantu kabut hitam masih menyerang ke arah mereka. Jelas, itu karena kekuatan tempur Taisu terlalu kecil. Namun tidak lama kemudian, hantu kabut hitam akhirnya ditangani. Meskipun Taisu tidak memiliki korban, tetapi bagi mereka, kekuatan abadi yang dikonsumsi tidak dapat diperbaiki. Setelah lebih dari 20 orang mendarat di tubuh Dewa Taisu, barulah Dewa Taisu segera mengisi kembali kekuatan abadi mereka lagi. Dewa Taisu yang besar ini tampaknya tidak memiliki banyak kebijaksanaan. Itu lebih seperti benteng yang bergerak dan stasiun pasokan untuk kelompok Taisu ini. Setelah hantu kabut hitam benar-benar musnah, Juci sedikit mengerinyit dan saat ini ratusan ribu orang sudah mulai gelisah. Menjijikkan sekali, Tuan Istana menyuruh kita untuk langsung masuk. Tuan Istana, kami akan mengundangmu untuk bertarung. Suara ratusan ribu orang seperti banjir mengisi seluruh kekosongan. Sementara saat ini, Juci sedang berdiri di atas monster terbang raksasa dan melihat ke pintu masuk hutan belantara abadi. Ada desas-desus bahwa Permaisuri adalah orang yang sangat bijaksana. Aku khawatir kedua serangan ini dilakukannya dengan sengaja, gumam Juci. Dan saat ini, selain dua avatar Juci, ada juga beberapa sosok dewa abadi. Kelompok ini memancarkan fluktuasi yang sangat kuat, dan Yuanwei yang telah bertarung melawan Xiaoyan juga ada di antara mereka. Namun beberapa sosok dari 8 dewa abadi Istana Dewa Pemburu telah mati. Tai King mati dan Yu King juga gagal melarikan diri. Jadi sekarang hanya ada 6 dari 8 dewa abadi. Yuanwei berdiri di samping dengan ekspresi muram. Tuan Istana, apakah Permaisuri berusaha dengan sengaja memprovokasi kita, lalu masuk dan menyergap? Kata Yuanwei setelah berpikir sejenak. Kedua serangan itu tidak terlalu kuat, tapi juga tidak terlalu lemah. Setidaknya itu memberi mereka peringatan. Tidak ada keberadaan nyata di hutan belantara abadi. Itu semua hanya sekumpulan makhluk abadi yang telah mati. Dibandingkan dengan penyergapan, kupikir ini adalah rencana kota kosong. Tidak dapat dikesampingkan bahwa dia hanya ingin menunda waktu. Juci menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana, bisakah kita mengirim tim kecil untuk menyelidiki? Tanya Yuanwei. Tidak mungkin. Tempat seperti itu mudah untuk bertahan dan sulit untuk menyerang. Jika kamu ingin masuk, maka tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengamatan Permaisuri. Jika kamu masuk dengan gegabah sekarang, kamu hanya akan mati. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sosok ini tinggi dan montok, mengenakan baju besi lunak merah yang pas. Baju besi lunak itu sangat indah dan pas. Di bawah balutan baju besi lunak, payudaranya membentuk busur yang indah. Kaki panjang biasa, penampilannya benar-benar di atas Tai King dan Yu King. Saat dia berbicara,
Yuan Wei menatapnya dengan rasa hormat, jadi dia tidak membantah. Apa yang dikatakan Wei ya benar. Apa yang kita hadapi adalah orang terkuat di alam Suanyin. Setiap keputusan yang dibuat saat ini pasti bisa ditebak oleh pihak lain. Jadi menurutku kita juga tidak boleh bertindak gegabah. Dan orang yang berbicara saat ini adalah pria lain. Pria ini memiliki alis pedang dan mata yang berbintang. Kakak Dusan, apakah ada cara untuk memecahkan situasi ini? Jika kita tidak membobolnya, kita tidak bisa melawan permaisuri secara langsung. Yuan Wei bingung. Setelah selesai berbicara, pria bernama Dusang tidak membuka mulutnya dan Wei Ya tidak melanjutkan berbicara. Dan semua sosok melihat avatar Juci. Saat ini mereka hanya bisa menganalisis dan bagaimana melakukannya tergantung pada tuan istana. Tunggu. Setelah beberapa saat, sebuah kata keluar darinya. Tuan istana, jika kamu terus menunggu, bala bantuan permaisuri akan tiba, dan aku khawatir tidak akan ada kesempatan pada saat itu, kata Yuan Wei. Dibandingkan dengan dua lainnya, Yuan Wei selalu bertindak lebih sembrono, dan karakter seperti ini memiliki nilai baik dan buruk. Jika bala bantuan datang, inilah kesempatan kita. Dusan menggelengkan kepalanya, matanya menunjukkan cahaya terang, dan dia berkata perlahan. Menyerang sekarang jelas merupakan strategi terburuk. Tentu saja, jika Taisu bisa menjadi pelopor dan bala bantuan mereka tiba, kita bisa bergabung untuk berperang. Atau bala bantuan permaisuri datang untuk berperang dengan mereka dan memimpin permaisuri keluar dari hutan belantara abadi. Jika tidak, kita akan dibatasi oleh aturan ketika kita memasuki hutan belantara abadi. Aturan dari hutan belantara abadi sangat kuat dan tidak mungkin memecahkannya tepat waktu. Jadi situasi yang kita tunggu sekarang tidak terlalu bagus. Kita harus menunggu waktu yang lebih baik sebelum kita bisa melakukannya. Dusan membuat analisisnya dan Juci sedikit mengangguk. Jelas, Dusan juga bertindak sebagai penasehat militer di Istana Dewa Pemburu. Hanya dengan melihat situasinya dengan jelas, dia dapat membuat penilaian yang paling tepat. Meskipun permaisuri telah mati, seseorang harus berhati-hati saat menangani sisa kekuatannya. Seperti yang dikatakan oleh Dusan. Wei Ya juga mengangguk setuju. Yuan Wei berdiri di tengah dan dia merasa seperti orang bodoh saat ini. Jadi dia hampir menutup mulutnya. Taisu juga menganalisis situasi pertempuran. Mereka berpikir bahwa begitu bala bantuan tiba, mereka tidak akan terkalahkan. Karena Taisu tidak akan takut dengan permaisuri yang dikabarkan telah mati. Saat kedua kelompok ini menganalisa bagaimana cara bertarung, tiba-tiba hutan belantara abadi bergetar lagi dan dampak kekosongan yang kuat menyebar. Saat dampaknya menghilang, kedua avatar Juci membuka mata mereka pada saat bersamaan. Terlihat kehampaan bengkok di sekitar hutan belantara abadi mulai menyebar dengan liar, dan hutan belantara abadi melahap kehampaan di sekitarnya saat ini. Di hutan belantara yang abadi, mata indah permaisuri tertunduk menjadi bulan sabit, seolah-olah situasinya berada di bawah kendalinya. Karena kalian tidak mau masuk, maka aku akan mengundang kalian untuk masuk. Permaisuri memiliki senyum manis di wajahnya yang lembut. Di bawah senyum ini, tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini atau menghadapi hal-hal ini. Dia tidak perlu berpikir sama sekali. Pada saat ini, kekuatan dari hutan belantara abadi menelan kehampaan tempat Taisu dan Istana Dewa Pemburu berada dalam sekejap. Dengan kecepatan seperti itu, tidak mungkin untuk memimpin ratusan ribu pasukan ini pergi. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk Dewa Taisu di kedua ujungnya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kehampaan terdistorsi dan secara paksa masuk ke ruang milik hutan belantara abadi.
Adegan di sekitarnya berubah, dan kehampaan yang awalnya gelap gulita berubah menjadi ruang kacau yang penuh warna. Pada saat ini, mereka telah secara paksa terjebak di hutan belantara abadi, dan jeritan melengking bergema setelah beberapa saat. Jelas, seseorang telah melanggar aturan. Dalam sekejap, tanaman merambat besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh tanah. Itu keluar dari tanah seperti ular sanca raksasa dan melancarkan serangan sengit pada mereka yang melanggar aturan. Adapun bagaimana mereka menyentuh aturan dan aturan apa yang mereka sentuh, mereka bahkan tidak mengetahuinya. Karena terlalu banyak aturan di sini, jika mereka tidak sengaja menyentuhnya, sebelum mereka dapat bereaksi, sepertinya mereka telah dikepung oleh aturan di hutan belantara abadi. Hal yang paling membuat frustasi adalah melihat lingkungan yang kosong. Tidak ada sosok musuh yang dapat ditemukan. Dan setelah menyentuh aturan, tanaman merambat yang tidak bisa berhenti memotong dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, selain tanaman merambat, ada juga kekuatan tak terlihat dari aturan yang menyapu. Selama kekuatannya sedikit lebih lemah, mereka akan pusing dan mulut serta hidungnya akan berdarah tak terkendali. Untuk sementara, Istana Dewa Pemburu dan Taisu mengalami kerugian, terutama karena mereka tidak tahu cara melawannya. Hal yang sama berlaku di pihak Taisu. Tidak ada yang terlihat, tetapi serangan datang dari segala arah, seolah-olah ada musuh tak terlihat yang terus-menerus menyerang mereka. Awan di udara berubah menjadi telapak tangan raksasa sepanjang ratusan kaki, turun dari langit dan membombardir Dewa Taisu besar di kedua ujungnya. Tuan Istana, kamu harus memikirkan cara. Jika tidak, seluruh pasukan kita akan dikonsumsi dan dibunuh di sini. Yuan Wei melihat ratusan ribu orang yang disiksa oleh aturan saat ini dan merasa tidak berdaya melawan kekuatan aturan. Satu-satunya cara sekarang adalah menemukan permaisuri. Jika kita menggunakan seluruh kekuatan kita untuk melawan kekuatan aturan, maka kita akan benar-benar masuk ke dalam rencana permaisuri, kata Dusan. Tidak perlu mencarinya, dia sudah ada di sini. Pada saat ini, hanya avatar Juci yang berbicara perlahan, dan kedua avatar itu berdiri di atas monster terbang raksasa. Di ruang hutan belantara abadi ini, sosok cantik terlihat berdiri di udara, memegang kelinci di tangannya yang terlihat seperti seekor anjing. Itu benar-benar permaisuri. Setelah aku mendengar bahwa permaisuri telah pulih, dia suka memeluk anjing putih. Yuan Wei mengangguk dengan serius melihat sosok cantik di kejauhan. Pupil matanya juga tiba-tiba menyusut. Meskipun dia tidak merasakan paksaan dari pihak lain, tampaknya ketika dia melihat permaisuri berdiri di ujung, paksaan dan perasaan menindas itu menyapu seluruh tubuhnya tanpa sadar. Tentu saja, bukan hanya Yuan Wei yang merasakan hal ini, tetapi juga Juci. Bagaimanapun, ini adalah dewa sejati dari alam Suanyin. Mereka mengatakan kamu anjing. Permaisuri tersenyum dan berkata kepada kelinci awan es dengan serius. Kelinci awan es mengeluarkan geraman rendah dan menyeringai. Mereka tidak tahu seperti apa rupamu. Permaisuri berkata lagi. Kelinci awan es hanya berani menyeringai di pelukan permaisuri, seolah-olah ingin bergegas keluar. Tetapi tampaknya permaisuri menahannya dengan paksa dan mencegahnya bergegas keluar. Pada saat ini, avatar Juci yang berdiri di atas binatang terbang raksasa menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan berat kepada permaisuri. Permaisuri, karena kamu telah mati, mengapa tidak membiarkan generasi muda menyelesaikan masalahnya sendiri? Suara avatar Juci menyebar. Dia adalah pria yang cerdas. Sebenarnya, Xiaoyan tidak pernah menjadi ancaman nyata di matanya. Yah, apa yang kamu katakan memang sangat masuk akal. Permaisuri mengangguk dan menjawab setuju. Juci tercengang dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Jika permaisuri setuju, biarkan dia keluar dan kami bersaing.
siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati dengan kekuatan. Juchi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan segera melanjutkan. Siapa yang kamu minta untuk keluar? Permaisuri tampak bingung. Matanya yang besar penuh dengan tatapan, dan tatapan bingungnya terlihat cantik dan lucu. Sudut mulut Juchi sedikit berkedut, jelas mengetahui bahwa permaisuri mengajukan pertanyaan dengan sadar. Dia telah meniru penampilanku dan dia pasti juga membidikku. Ayolah, permaisuri tidak perlu membuang waktu di sini. Juchi berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu, apa yang kamu katakan salah? Dia adalah seniormu dan kamu adalah satu-satunya juniornya di sini. Permaisuri berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata itu keluar, dia mengangkat jari-jarinya yang ramping dan menjentikan avatar Juchi ke udara. Tiba-tiba, avatar Juchi yang bicara dipukul dengan keras dan seluruh sosok itu bergetar. Itu ditembak mundur tiba-tiba dan semua organ dalamnya patah. Kemudian terdengar suara berderak dari tulang dada. Setelah ratusan kaki, dia menstabilkan sosoknya. Meskipun organ dalam yang rusak pulih dengan kecepatan yang cepat, namun pukulan ini adalah peringatan dari permaisuri. Ternyata memang benar. Kamu bekerja sama dengan kekuatan dari dunia lain. Target sebenarnya hari ini seharusnya aku. Tidak perlu ada retorika munafik itu. Suara permaisuri terdengar lagi dan dia melihat ke arah Taisu dan yang lainnya. Bersatu dengan dunia lain untuk menghadapi duniamu sendiri. Apakah kamu tahu perilaku seperti ini adalah pengkhianatan? Avatar Juchi baru saja pulih dan permaisuri mengulurkan telapak tangannya lagi. Avatar Juchi yang bernama Tongkong tiba-tiba menyusut dan awan serta kabut membentuk sosok besar di belakangnya. Dan telapak tangan raksasa itu menampar ke arah avatar Juchi lagi dengan keras. Avatar Juchi ingin menghindar, tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik, namun dia tidak bisa bergerak sedikit pun dan pukulan ini cukup untuk menghancurkan avatarnya. Pada saat yang sama, tiba-tiba seberkas energi yang kuat melonjak dari ujung dan itu langsung meledak ke arah sosok awan besar itu dan kemudian sosok besar itu hancur. Tampaknya para pembantu yang kamu undang sangat membantumu dan memberitahu mereka betapa kamu telah memberi manfaat kepada mereka. Permaisuri tersenyum bukannya marah, bukan karena dia tidak marah, seolah-olah dia belum pernah melihat permaisuri di sana dari awal sampai akhir. Aku hanya berpikir bahwa karena kamu telah mati, kamu tidak boleh ikut serta dalam urusan dunia. Permaisuri adalah permaisuri yang dulu dan era ini bukan lagi milikmu. Jadi mundurlah. Mengapa dengan paksa menahanmu di sungai sepanjang waktu yang bukan milikmu? Juchi jelas tidak terintimidasi oleh permaisuri dan suaranya keluar perlahan lagi. Ya, kupikir apa yang kamu katakan memang sangat masuk akal. Tetapi mengapa kamu berpikir bahwa setelah aku mati, kamu dapat bangkit kembali dan mengambil semangat dunia dariku? Aku tidak berpikir kamu dapat mengambilnya. Permaisuri juga menjawab dengan lembut, meskipun terlihat bahwa permaisuri sebenarnya sengaja menunda waktu, tetapi Juchi sepertinya tidak terburu-buru. Belum tentu demikian, jawab Juchi dengan percaya diri. Berbalik dan lihatlah. Apakah kamu tidak memikirkan mengapa mereka datang ke alam Suanyin? Mata Juchi suram, dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan Taisu. Bagaimanapun, dia percaya bahwa kekuatan Taisu di alam Suanyin tidak akan menimbulkan ancaman nyata baginya, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi Juchi benar-benar merasakan kekuatan Taisu setelah kontak singkat dengan Taisu ini, dan itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Juchi memandangi permaisuri, dan pada saat ini dia benar-benar ragu, lalu memandangi Taisu di sampingnya, seolah-olah mereka lebih mirip nelayan dalam pertarungan antara kerang dengan kerang. Tapi Juchi tidak mengetahui rencana Taisu, apalagi tujuan sebenarnya Taisu adalah untuk menyerang Senshi.
Alam Suanyin adalah subdunia Sensi, dan Taisu pasti akan menempati alam Suanyin setelah menginvasi Sensi. Bagaimanapun, sumber daya yang terkandung di subdunia tidak bisa diremehkan. Tapi Juchi mungkin tidak mempercayai kata-kata permaisuri sekarang, dan Xiaoyan yang terlihat persis seperti dia membuatnya merasa sangat aneh. Juchi tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi semua yang dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya sendiri, juga untuk kelangsungan hidup Istana Dewa Pemburu. Istana Dewa Pemburu sekarang telah berkembang menjadi kekuatan terkuat di alam Suanyin. Ada pertempuran yang menentukan di antara kalian. Aku tidak ingin menyembunyikan ini darimu, dan aku bisa ikut campur dalam pertempuran ini. Namun itu tergantung pada bagaimana kamu membuat pilihan hari ini. Saat Juchi terdiam, suara permaisuri keluar lagi perlahan. Tatapan Juchi juga tertuju pada Taisu. Dia adalah orang yang cerdas. Jika seperti apa yang dikatakan oleh permaisuri, maka tujuan Taisu adalah untuk menyerang alam Suanyin. Dan Istana Dewa Pemburu mereka pasti akan menjadi musuh pertama Taisu untuk dihancurkan. Dalam perang semacam ini, tidak ada teman dan hanya ada kepentingan. Lagi pula, semua orang ingin bertahan hidup. Tetapi jika permaisuri benar-benar mati, apakah Taisu akan melancarkan serangan ke Istana Dewa Pemburu? Juchi sedang memikirkan pertanyaan ini, dan jawabannya sudah jelas. Istana Dewa Pemburu adalah kekuatan terkuat di alam Suanyin saat ini, dan itu juga akan menjadi ancaman terbesar Taisu. Jika ancaman seperti itu memiliki peluang untuk diberantas, maka Taisu tidak akan mungkin berdamai dengan senyuman. Mereka hanya akan mengangkat pisau daging di tangan mereka dan membantai setiap keberadaan yang mengancam mereka. Dan inilah hukum alam semesta. Kamu bisa bergandengan tangan denganku untuk menghancurkan Taisu hari ini. Aku berjanji, nasib di antara kalian akan diputuskan sendiri. Suara permaisuri bergema di hutan belantara abadi yang kacau ini, seperti suara dewa yang tak terbendung. Kedua avatar Juchi mengangkat kepala mereka, menatap permaisuri, dan dia sepertinya telah membuat keputusan di dalam hatinya. Satu hal yang perlu kamu ketahui adalah bahwa kami tidak membutuhkanmu untuk bergabung. Aku hanya memberimu kesempatan untuk berjuang dan bertahan hidup. Inilah satu-satunya rasa hormat yang aku miliki untuk generasi muda. Ketika permaisuri mengatakan ini, dia pasti telah memukulnya dengan keras di dada Juchi. Dia merasakan jiwanya bergetar saat ini, dan dia bahkan menjadi sadar. Mata Juchi terbuka dan tertutup, dan dari saat dia menutup matanya, kemudian membukanya lagi, cahaya di matanya sudah penuh tekad. Sebenarnya Juchi tidak jahat, hanya memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi pada saat ini, dia memahami dirinya. Dia adalah putra dari alam Suanyin, dan dia layak memiliki dunia yang diberikan oleh alam Suanyin saat menghadapi musuh asing. Pada saat berikutnya, semua pasukan Istana Dewa Pemburu mematuhi perintah. Kita sekarang menerima perintah dari permaisuri. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Taisu. Perubahan sikap tiba-tiba dari Juchi membuat 701 yang berada di atas Dewa Taisu masih belum bereaksi. Baru sesaat kemudian, 701 menyadarinya. 701 mengutuk secara diam-diam dan menginjak telapak kakinya, yang segera membuat Dewa Taisu membuka pertahanannya dan bersiap untuk bergegas keluar dari sini dengan paksa. Semuanya sudah berada di sini, jadi tidak mungkin pergi. Walaupun jika kamu ingin pergi. Suara permaisuri seperti lonceng perak. Ketika suara itu masuk ke telinga Taisu, itu adalah kematian tanpa batas. Ketika permaisuri mengangkat tangannya, telapak tangannya yang putih menekan entah dari mana. Terlihat tubuh Dewa Taisu yang besar dan tak tertandingi di kedua ujungnya tiba-tiba bergetar. Dan dua tekanan kuat menyelimuti mereka seketika, dan setiap gerakan yang dilakukan pada saat ini berhenti secara tiba-tiba, kemudian menghantam dengan keras ke kekacauan di bawah. Kemudian permaisuri memandangi Juchi.
Juchi juga mengerti bahwa inilah saatnya bagi mereka untuk mengambil tindakan. Juchi mengangkat tangannya dan ratusan ribu pasukan itu seperti binatang buas. Saat lengan itu jatuh, itu meraung ke arah dua dewa Taisu, dan tentu saja itu juga menyertakan ratusan binatang buas. Semuanya bergegas keluar bersama menghancurkan mereka dengan kekuatan absolut. Dengan adanya dua dewa Taisu dan kekuatan mereka diberkati olehnya, mungkin mereka bisa menjadi sangat kuat, bahkan sebanding dengan langkah ke-8 dari kekuatan abadi. Tetapi dalam menghadapi jumlah pasukan yang absolut, akan selalu ada saat di mana kekuatan akan habis. Namun pertempuran tidak berakhir secepat yang diharapkan, karena Dewa Taisu memiliki perlindungan energi emas di sekelilingnya dan tak terhitung jumlahnya. Saat ini, semua sisiknya terbang, berubah menjadi gurita yang tak terhitung jumlahnya dan meraung. Meskipun kekuatan tempur gurita ini tidak dianggap kuat, namun selama benda ini mau, dia akan langsung meledak dan dia dapat mengontrol waktu dan penghancuran diri. Detonasi diri dari 8 cakar juga memicu jeritan melengking dalam sekejap. Menghadapi pemberontakan Juchi, Taisu tidak menyadari apa yang telah terjadi. Taisu hanya merasa mereka terjebak dalam jebakan ini. Tidak ada keraguan tentang kekuatan tempur pasukan ratusan ribu orang ini. Meskipun gurita yang tak terhitung jumlahnya melawan, di tengah langit, pembentukan awan tipis mengubah susunan langit telah memadat. Sebuah mata raksasa diuraikan oleh rune dalam formasi, dan kemudian energinya memadat, kemudian mengalir menuju Dewa Taisu. Tentu saja, kedua Dewa Taisu juga bukan vegetarian. Dengan mulut besarnya, energi agung berkumpul, lalu berubah menjadi gelombang kejut yang penuh kehancuran, dan mereka semua meledak ke arah seberkas cahaya yang berasal dari formasi besar. Tiba-tiba, di seluruh hutan belantara abadi, cahaya keemasan yang keluar dari mata rune besar formasi bertabrakan ganas dengan berkas cahaya dari mulut kedua Dewa Taisu. Ledakan dahsyat itu disertai dengan gelombang kejut yang penuh dengan kekuatan penghancur. Terlihat 3 sinar cahaya membentuk konfrontasi di udara. Tetapi konfrontasi ini tidak berlangsung lama. Terlihat bahwa pasukan dari Istana Dewa Pemburu mengirimkan sinar energi dari tubuh mereka, dan itu bergegas ke susunan formasi awan tipis mengubah susunan langit di udara. Segera kekuatan formasi besar meningkat tajam dan secara paksa menghancurkan sinar dari dua Dewa Taisu. Saat berikutnya, kedua mulut Dewa Taisu meledak dan sosok besarnya semakin terpengaruh, berayun dengan liar, dan pukulan ini menghancurkan penutup pelindungnya. Segera pasukan perkasa Istana Dewa Pemburu bergegas menuju Taisu. Meskipun lebih dari 20 orang Taisu kuat, mereka dapat dikalahkan oleh ratusan ribu pasukan. Kemudian terdengar suara jeritan dari sosok di dalam armor dewa palsu yang telah dihancurkan. Pada saat ini, kekuatan dua Dewa Taisu ditekan oleh permaisuri, sehingga mereka tidak dapat meledak dengan kekuatan aslinya. Dan meskipun kekuatan tempur dari 20 orang atau lebih itu kuat, itu akan sangat sulit untuk melawan pengepungan ratusan ribu pasukan Istana Dewa Pemburu. Kekalahan tidak bisa dihindari, tidak peduli seberapa kuat gerakan yang mereka gunakan. Bahkan jika mereka membunuh beberapa orang dalam sekejap, pasukan di belakang mereka akan mengikuti satu demi satu, bahkan tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi atau pulih. Pada saat ini, hanya satu Dewa Taisu yang mengeluarkan raungan yang menakutkan, dan terlihat jantung merahnya yang berdetak tiba-tiba meledak ke langit dengan cahaya merah dan langsung menutupi orang-orang Taisu yang tersisa. Sebagian besar armor dewa palsu di tubuh 701 rusak, dan baru pada saat cahaya merah keluar dari jantung Dewa Taisu, kemudian armor dewa palsu di tubuhnya mulai memadat kembali. Semuanya, mari kita lakukan pengorbanan terakhir. Pertempuran ini dirancang untuk kita. 701 memegang senjata. Jelas di dalam armor dewa palsu, dia telah menderita luka serius dan siap mati dalam pertempuran ini. Pada saat ini, ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Pemburu meraung dari segala arah.
meskipun mereka kuat, mereka bukanlah tandingan ribuan pasukan dan kekalahan sudah di depan mata. Kecuali bala bantuan tiba saat ini. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.